Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang penyakit pada babi yang menular. Namun, di video kali ini, saya ingin memberikan informasi tentang 7 penyakit pada babi yang tidak menular, yaitu sebagai berikut. It's not a game, it's a rich thing. Yang pertama, penyakit anemia atau penyakit kekurangan darah. Penyakit ini banyak dialami oleh babi-babi kecil yang berumur sekitar 3 minggu. Penyebab penyakit ini biasanya muncul karena kekurangan zat besi. Air susu babi induk hanya sedikit mengandung zat besi. Gejala umum yang biasanya muncul pada penyakit ini adalah pucat, diare atau mencret, pertumbuhan terganggu, dan kekurangan berat badan. Babi banyak berbaring dan membuang kotoran di sekitar tempat mereka berbaring. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu anak babi bisa diberi injeksi Verdex dengan dosis untuk anak babi 2-4 hari yaitu 0,5 cc per ekor. Untuk pengobatan yaitu dengan cara injeksi intramuskular untuk umur babi 5-28 hari sebanyak 1-2 cc. Penyakit anemia yang akut dapat menimbulkan kematian dengan tiba-tiba, sedangkan yang kronis bisa mengakibatkan babi menderita scores atau mencret. Yang kedua, penyakit agalaktia. Penyakit ini adalah penyakit babi induk yang habis melahirkan, di mana induk babi mengalami kegagalan di dalam memproduksi air susu. Gejala umum yang biasanya muncul yaitu gejala pertama biasanya nampak 3 hari sesudah melahirkan. Babi tidak mau makan. Air susunya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Biasanya keluar nanah berwarna keputihan atau kekuning-kuningan. Anak babi biasanya mencret dan kadang-kadang tidak diketahui sampai mereka kelaparan. Lalu pencegahan dan pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan makanan babi yang sehat dan baik, serta menjaga kebersihan. Lalu yang berikut, babi juga bisa diberi cairan gula atau gula tebu. Sedangkan pengobatan yang bisa dilakukan dengan melakukan injeksi atau suntikan antibiotik Intramox 150 LA. Lalu untuk menstimulasi air susu, maka kita bisa berikan suntikan oksitosin dan 25 mg stilbestrol. Peristiwa ini biasanya menimpa pada semua anak babi yang melahirkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan susu ekstra kepada anak babi tersebut. Yang ketiga, penyakit rematik. Penyebab dari penyakit rematik pada babi ini yaitu ternak babi kurang mendapat sinar matahari, serta udaranya lembab dan ventilasinya kurang sempurna. Makanannya juga serba kurang baik. Maka dari itu, gejala yang sering muncul itu biasanya nafsu makannya berkurang dan mereka biasanya kehilangan berat badan. Lalu yang berikut, air kencingnya juga kadang menjadi keruh
dan sering menunjukkan gejala di mana mereka selalu tidur-tiduran dan berteriak bila ditekan uratnya sepanjang tulang belakang. Lalu bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Kita bisa lakukan dengan memberikan pakan yang baik, terlebih vitamin A dan vitamin D. Kita harus berikan secukupnya, dan juga Anda bisa memberikan buah-buah yang cukup untuk menambah vitamin. Lalu yang berikut, kandang babinya juga harus bersih, harus dalam keadaan hangat dan kering. Dan jangan lupa Anda harus meningkatkan pertukaran udara dengan membuat ventilasi, serta mendesain ulang tinggi bangunan kandang jika belum memenuhi standarnya. Standar tinggi bangunan kandang yaitu 3,5 meter. Anda bisa tonton video desain kandang babi, yaitu tentang desain tinggi bangunan di channel ini. Link videonya juga ada di deskripsi video ini. Lalu pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan injeksi atau suntikan penisilin dan sulfa. Yang berikut, yang keempat, penyakit skurs atau mencret. Skurs atau mencret adalah suatu gejala penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan usus. Skurs atau mencret ini banyak menyerang anak babi atau babi-babi muda. Penyebabnya yaitu sanitasi yang kurang diperhatikan, kelembapan udara, ternak babi kedinginan, alas kandang yang kurang, serta makanan ternak babi yang tak memenuhi syarat-syaratnya, serta mereka kekurangan zat besi atau anemia, serta stres. Lalu bagaimana dengan pencegahan dan pengobatannya? Maka kita bisa lakukan dengan menjaga kebersihan kandang dengan menggunakan disinfektan. Yang berikut, lantai kandangnya juga harus selalu kering. Lalu anak babi harus selalu diberi alas, terlebih alas lantai bisa dipakai dari rumput, serbuk, gergaji dan sebagainya, yang mana alas tersebut harus selalu diganti agar mereka tetap hangat dan bersih. Anda juga bisa memberikan pemanas ruangan berupa memasang lampu di kotak khusus untuk anak babi yang baru lahir agar mereka bisa menghangatkan badannya sendiri. Lalu pengobatan yang bisa dilakukan dengan melakukan injeksi atau suntikan ivermectin. Dan untuk pengobatan alternatif lainnya, maka Anda bisa tonton video saya sebelumnya tentang cara mengatasi anak babi mencret. Link video deskripsinya juga ada. Link videonya juga ada di deskripsi video ini. Yang berikut, yang kelima, penyakit white skurs atau mencret putih. Mencret putih ini biasanya disebabkan oleh kedinginan. Dan yang berikut, lantai lembab, makanan induknya kurang sehat, atau anak babi terlampau banyak menyusui. Gejala yang sering muncul yaitu kotorannya berupa cairan yang berwarna putih seperti kapur, serta anak babi tak mau menyusui induknya dan kondisinya sangat lemah. Mereka juga kadang selalu menundukkan kepalanya. Maka pencegahan dan pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengusahakan kandang selalu kering dan hangat, serta lantai harus diberi alas dan sering ganti. Lalu jangan sampai lantainya kotor ataupun basah akibat kita sering membersihkannya atau karena air kencing. Serta siapkan ruangan pemanasan yang sudah dilengkapi dengan lampu pemanas. Lalu yang berikut, segera injeksi dengan ivermectin. Yang keenam, penyakit brucellosis atau keguguran menular. Pada babi,
Penyakit ini menyerang alat reproduksi. Gejala yang biasanya muncul yaitu keguguran. Anak babi mati di dalam kandungan atau sangat lemah. Kadang-kadang mereka lumpuh pada kaki belakangnya, dan biasanya pada babi jantan ada gejala radang testis. Maka dari itu pencegahan dan pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan menjaga sanitasi serta membeli bibit babi yang bebas dari penyakit brucellosis serta lakukan vaksinasi. Obat penyakit ini memang belum diketemukan sehingga kita harus lebih mencegah daripada mengobati. Yang ketujuh, penyakit pneumonia atau penyakit radang paru-paru. Penyakit ini biasa menyerang segala binatang termasuk ternak babi. Dan bila tanpa pengobatan maka kemungkinan 50-70% ternak babi tersebut akan mati. Gejala yang biasanya muncul yaitu babi biasanya batuk-batuk, pernapasan mereka biasanya berbunyi dan terengah-engah, pernapasannya sangat cepat dan dangkal. Kaki mereka juga nampak terbuka lebar serta nafsu makannya hilang. Temperatur tubuhnya sangat tinggi, lalu moncong dan hidungnya panas serta kering, kulit dan bulunya juga kasar, kering. Maka dari itu pencegahan dan pengobatan yang bisa dilakukan yaitu dengan menjaga kebersihan di dalam kandang dan sekelilingnya, serta ternak babi yang sakit ditempatkan di tempat yang bersih dan tidak berangin. Makanannya harus halus sehingga mereka mudah mencernanya. Pengobatan yang dilakukan dengan melakukan injeksi teramisin atau sulmet injeksi. Agribon mengandung sulfadimetosin, vitamin A dan K. Dosis agribonnya 1 gram agribon per 10 kg berat badan. Setelah 24 jam atau 0,5 per 50 kg berat badan setiap hari selama 3 hari berturut-turut atau sampai mereka sembuh. Atau Anda bisa tonton juga video tentang atasi babi yang batuk dan sesak nafas di channel ini. Link videonya juga ada di deskripsi video ini. Silakan Anda menonton dan sampai jumpa lagi. Serta jangan lupa nonton video berikut yang akan saya tayangkan di channel ini yaitu tentang cara beternak babi tanpa obat-obatan.